proses sudah di 100%, ini kita akan menunggu lagi untuk update OS nya. Kita dari 48%, kita tunggu dulu sampai nanti 100% ya. Kita lihat posisi Windows tadi sudah mencapai 100% dan saya akan booting ulang di sini. Kita lihat nantinya akan berhasil dari Windows 10 ke 11 nya sambil menunggunya bootingnya dulu proses. Dan jangan lupa teman-teman, jangan copot flashnya dulu ya sebelum kita masuk ke booting di tampilan utama Windowsnya. Jadi biarkan sementara seperti ini di posisi flash disknya. Namun jika nanti sudah masuk ke menu halaman utama, barulah dicabut, tidak apa-apa. Kita lihat tampilannya mulai masuk ke menu halaman Windows 11. Jadi seperti ini ya teman-teman. Agak saya kesini ini. Ya, di sini sudah mulai masuk ke Windows 11 karena di sini saya menggunakan, coba saya install Tribune dulu. Kita tancapkan menggunakan LAN. Jadi pakai LAN seperti ini, saya tancap ke sini. Ini opsional ya teman-teman. Nah, sudah terkoneksi ini, kalau teman-teman pakai wireless silahkan pakai, sambil kita install drivernya juga tidak masalah. Di sini kita next, kemudian tunggu dulu, jangan dicabut dulu di flash disknya. Di flash disk jangan dicabut, kalau sudah ke halaman home-nya baru cabut, tidak apa-apa. Posisinya dia cek for update. Kemudian jika sudah ke situ, untuk beberapa alternatif ini silakan sesuaikan teman-teman mau dinonaktifkan atau diaktifkan. Di sini saya memilih accept, kemudian aktifkan semua. Itu kita tunggu beberapa momen. Nah, ini pasti seperti ini. Karena posisi saya di sini sudah terinstall teman. Jika sudah seperti ini, kita baru kita cabut lah ini apa namanya, flash disknya kita cabut. Oke ya, udah aku cabut di sini sambil menunggu proses sampai ke homepage Windows 11. Dan untuk mata teman-teman di sini saya tentukan, sorry agak blur karena posisinya sudah saya cabut. Kemudian sudah masuk ke menu homepage, fokusin lagi sini sambil menunggu prosesnya kelar, masuk ke tampilan home Windows 11. Jadi untuk langkah-langkahnya tadi teman-teman bisa, jangan dipercepat videonya, kebanyakan teman-teman ini selalu pengen cepat, nggak bisa teman-teman. Posisinya kita belajar, jadi ya harus pelan-pelan ke muka. Kecuali kalau memang kalian jenius banget ya, nggak usah lama-lama, nggak masalah. Jadi masalahnya dari situ, lebih banyak teman-teman itu namanya belajar ya, pelan-pelan, step by step, biar nanti udah lupa. Karena proses belajarnya itu harus satu persatu, langsung kebanyakan nanti juga akan lupa ya nantinya. Jadi sambil kita tunggu proses sampai, dan seperti ini ya teman-teman tampilan untuk Windows 11. Jadi kita lihat apakah ada file-fileku yang hilang. Kita cek di file explorer. Kita lihat apakah, karena tadi kita setting tidak menghapus file yang sudah ada. Kita cek di berapa di sini ya. Kita setting dulu. Download. Sebentar, lagi. Kita untuk tadi itu di folder plastik, kita di folder C. Di folder C dan tidak ada file yang mengakui yang hilang. Di sini ada PS yang sudah aku install, FM pack, kemudian program file
semuanya terinstall, kemudian jadi jangan takut jika filenya itu hilang. Filenya nggak hilang teman-teman, kalau kayak gitu filenya itu ada di C, kemudian di Windows All, karena ini Windows kita yang sebelumnya filenya. Semua data aku ada di sini. Nah ini mulai dari dokumen semua banyak data-data. Tapi kalau teman-teman langsung bukanya di download kayak gini ya kosong, jangan takut kosongnya, karena memang setiap Windows OS-nya beda. Dari 10 ke 11 kayak gini dia pasti bikin folder baru dengan OS yang ini. Tapi harap teman-teman jika sudah menginstal dari 10 ke 11 atau dari 7 ke 8 atau 8 ke 10 itu pasti ada di folder ini Windows All. Ini sampai 60 atau 30 hari lah, saya aku lupa itu sampai berapa. Jadi di sini kita cek di local C, karena C saja yang saya aktifin, kemudian di Windows All. Nah di situ biar nanti nggak susah, kita ini nanti pindahin aja di folder ini. Aku cut, aku potong, nah ya cut, kita pindahin ke sini, karena kalau tidak segera dipindah nanti kecuali program ya, kecuali program file itu yang ada di situ, supaya tidak berat nantinya sistem operasi teman-teman setelah menginstal. Biasanya beberapa layanan dari bawaan Windows masih aktif, kita nonaktifkan supaya pengoperasian ketika menjalankan Windows 11 ini tidak berat nantinya, karena selalu update jika tidak dinonaktifkan. Seperti OneDrive, kemudian Outlook. Ini kita masuk ke menu settingnya, masuk ke setting, kemudian kita pilih di security, kita cari security, device security, kemudian ke Windows security, lalu ke ini virus and threat protection. Bisa dicoba nanti, teman-teman bisa implementasikan sendiri. Kita pilih di scan option di sini. Jika tidak diaktif, kita kembali lagi ke firewall and network. Dari sini kita nonaktifkan seperti ini. Nah di sini nonaktif, kemudian beberapa yang masih seperti private network juga kita nonaktifkan. Lalu ke public network juga kita nonaktifkan. Dan jangan lupa, pasti nantinya pengoperasian ketika buka apapun yang ada di layanan itu akan lebih ringan dibanding beberapa fitur tadi kita aktifkan. Kemudian ke privasi setting, location ini kalau on kita nonaktifkan juga ya teman-teman. Windows update nantinya pastinya nanti kita akan update ini ya, tapi kita ke arah Windows Privacy and Security dulu. Kita nonaktifkan beberapa kontrol yang masih aktif, mulai dari ini kita nonaktifkan. Apakah nantinya aman? Ya pasti aman apa enggak tergantung penggunaan teman-teman ya. Kalau masih awam banget ya mending jangan di nonaktifkan ya kita, karena kalau kita mungkin buka browser mengklik yang bukan kita nggak tahu, itu pasti nantinya juga akan melambat. Seperti lokasi kita nonaktifkan saja biar tidak membebani RAM seperti itu. Kemudian location override kita nonaktifkan kecuali jam ya. Kalau memang nanti kita akan menggunakan seperti map atau yang lain bisa diaktifkan, tapi jika tidak memfungsikan di situ dinonaktifkan saja. Kemudian kembali lagi ke privacy and security, kita cek Windows security yang belum ya di sini ya. Di sini kita cek lagi privasi dashboard, kita aplikasi setting. Windows security, virus and protection, di virus and threat protection. Kalau ini dinonaktifkan pasti akan meringankan CPU teman-teman, mau RAM mau apapun, karena jika tetap aktif pasti meskipun kita nggak buka apa-apa dia berjalan di latar belakang, terus menerus. Kalau real time protection bisa alternatif opsional, kalau saya memilih untuk saya nonaktifkan karena pasti akan meringankan beban dari Windows ini.
tapi kalau nanti setelah di restart ini pasti otomatis aktif. Kemudian kita cek lagi ya, beberapa yang masih belum dinonaktifkan kita nonaktifkan. Version setting udah, kemudian kita ke device security prosesor. Oke. Dan kita cek di nantinya kita cek di dashboard di task manager. Sebelumnya kita cek dulu di sini ya. Di sini ada yang belum kita nonaktifkan. Kita cek satu-satu. Langsung web protection. Memang yang semua Windows beratnya ada di sini. Kecuali kalau teman-teman pakai Ubuntu itu beda lagi karena sistemnya adalah open source-nya free tanpa banyak itu. Kemudian sepertinya ini sudah semua. Sudah web protection. Oke, jika sudah, kita satu yang penting kita hapus Microsoft OneDrive, aplikasi bawaan dari Windows 11 ini yang tidak terlalu kita pakai ya teman. Itu pasti mengurangi sistem operasi OS kalian kalau ini ya, karena kita kan pakainya biasanya karena versi gratisan, pasti nggak pakai ini, kecuali kalau teman-teman untuk instansi untuk perusahaan kalau ada cadangan yang terhapus kan ke Microsoft OneDrive, tapi kan kalian nggak masuk ke akunnya Microsoft. Kalau sudah masuk menggunakan itu memang masuk ke sini, karena kita nggak pakai itu karena keamanan data juga, kita uninstall ini. Atau kesulitan jika di sini kita bisa buka control panel, kemudian kita pilih uninstall program. Di sini bisa langsung diklik uninstall seperti ini, karena baru saja saya pindah ke Windows 11, banyak yang belum terinstall juga. Pastinya nantinya kita juga akan mengupdate satu persatu beberapa aplikasi yang belum. Itu dulu, sekian dulu teman-teman, dan trik cara install ulang Windows 10 ke 11 atau nantinya bisa implementasi dari Windows 7 ke 8 seperti itu. Terus pantengin channel kami, pastinya akan seputar itu dulu ya, pastinya untuk dunia seputar IT, untuk oprek sistem dari Windows atau Linux. Kita cek lagi dulu di task manager berapa, yaitu CPU nya 50 ya, memori 17 di 9, dan tidak terlalu membebani dari sisi ini karena saya menggunakan CPU ini. Dan mungkin karena masih baru saja saya install ulang, di sini sebenarnya ada AMD nya belum terlihat, nanti pasti akan terlihat setelah kita update beberapa software atau firmware bawaan dari AMD.